Halo guys, kembali lagi di Investor Jangkrik, channel tentang cryptocurrency dan finansial secara umum. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, klik juga lambang bell supaya lu bisa dinotifikasi ketika gua upload video-video terbaru. Kali ini kita akan membahas tentang market capitalization. Apakah itu arti dari market cap? Kita akan mulai dari pengertiannya, lalu kita akan melihat contoh untuk saham Apple dan Google yang terdaftar dengan nama Alphabet. Lalu kita akan melihat market cap dari cryptocurrency, simpel aja, Bitcoin dan Ethereum. Lalu kita akan sedikit praktek membandingkan market cap dan saham dua perusahaan. Yang pertama adalah Apple melawan Google, yang kedua adalah perusahaan fiktif, warung nasi Mbok Endang versus warung Tegal Mak Konah. Kita mulai dengan apa arti market capitalization. Ini sebenarnya singkat aja. Pengertiannya itu adalah besar nilai total dari saham sebuah perusahaan. Jadi kalau lu pernah dengar valuasi sebuah perusahaan gitu, ada yang sudah terdaftar di exchange, ada yang belum. Misalnya startup-startup yang baru mulai kan dia belum ada tuh di exchange. Valuasinya mungkin agak, ya perhitungannya ada macam-macam cara. Kecuali kalau dia sudah terdaftar di pasar saham, misalnya di New York Stock Exchange atau di Nasdaq, maka perhitungannya hanya ada satu cara, yaitu adalah jumlah saham yang beredar, atau kalau bahasa Inggrisnya outstanding shares, dikali harga saham. Udah gitu aja formulanya. Jadi, misalnya sebuah perusahaan punya saham outstanding sebesar 1.000 lembar, harga sahamnya masing-masing $25, berarti market cap-nya $25.000. Udah gitu aja. Yang orang sering salah sangka atau mungkin ilusi sebuah harga saham. Misalnya ada dua perusahaan yang mirip. Yang satu sahamnya $25, yang satu harganya $1. Teman gue sering tuh ngomong, wah sob ini masih murah nih yang ini sahamnya $1, yang itu udah 25. Itu adalah sebuah ilusi dari harga saham. Harusnya yang dilihat tuh nggak cuma harga saham, dilihatnya juga market cap, penghasilannya berapa, revenue-nya berapa, earnings-nya berapa, dan lain-lain. Ini kita lihat aja contoh market cap saham untuk Apple dan Google. Kita buka aja Google, lalu kita ketik aja Apple Stock. Biasanya Google langsung keluar nih, apa nih namanya, um, resultnya. Langsung keluar nih harga sahamnya segini, $499. Juga ada market cap-nya, $2,13 triliun. Nah, kalau di Google sayangnya nggak selalu ada jumlah saham yang beredar ya. Jadi, lo Google aja misalnya Apple Stock Stats. Nanti akan keluar website seperti ini. Ada banyak sih websitenya, ada Yahoo Finance, ada yang lain-lain. Ini gua kebetulan buka White Charts. Jadi di sini ada harganya. Harga sahamnya satuannya $503. Terus lo cari yang namanya market cap. Ini dia market cap, $2,1 triliun. Juga ada namanya outstanding share. Ini dia nih. Shares outstanding 4,276 billion. Jadi 4,2 miliar lembar lah ya. Jadi sebenarnya kalau ini 4,2 miliar dikalikan dengan harga saham $500, lo akan mendapat market cap. Simple aja. Yang kedua adalah untuk Google atau Alphabet. Harganya dari Google segini, 1.600, market cap-nya 1,09 triliun. Lagi-lagi di Google search result nggak ada shares outstanding, kita buka yang ini aja. Jadi ini harganya segini, 1.600, outstanding share-nya 680 juta. Kalau ini dikali, ini dapat angka segini, 1,093 triliun. Gitu. Itu adalah market cap dari saham. Contoh yang berikutnya kita lihat dari cryptocurrency. Simple aja, Bitcoin dan Ethereum. Kita buka website seperti coinmarketcap.com. Di sini tuh langsung di list nama-nama cryptocurrency atau token. Biasanya dia langsung diurutkan dari jumlah market cap. Jadi kalau kita lihat di sini, Bitcoin market cap-nya adalah 210 billion dollars. Harga satuannya 11.400 dikali, kalau di saham kan outstanding share, jadi saham yang beredar.
Kalau di cryptocurrency adalah supply yang ada di sirkulasi. Jadi kalau lu kalikan 18,4 juta BTC dikalikan 11,4 ribu, 11.400, lo akan mendapat market cap sebesar 210 billion dollars. Sama juga dengan Ethereum. Jadi 112 juta ETH dikali 383 dolar, lo dapat harga segini. Yang sedang marak beredar adalah perdebatan ada berapa supply Ethereum atau supply Ether yang beredar. Karena cara menghitungnya pun ada banyak. Gue sendiri bukan orang yang terlalu teknikal, gue nggak terlalu ngerti-ngerti amat, cuman ada seorang ahli namanya Andreas Antonopoulos, lo pasti tahu kalau lo ngikutin kripto. Nah, dia punya cara perhitungannya sendiri yang lebih akurat. Lo bisa mendapatkan circulating supply Ether yang lumayan akurat lah. Oke, itu tadi contoh market cap cryptocurrency. Untuk berikutnya kita akan membandingkan market cap dan saham. Lagi-lagi kita gunakan Apple dan Google. Jadi kalau lo nggak ngelihat market cap, lo cuma ngelihat harga saham, lo ngelihatnya, wah, Apple 500 dolar, Google udah 1.600. Kayaknya Apple masih murah nih. Lebih lebih menarik untuk dibeli. Tunggu dulu, lo lihat market cap-nya dulu. Yang ini udah 2,1 triliun dolar. Udah 2 kalinya Google. 1,09 triliun dolar. Jadi kira-kira lo mau beli yang mana? Kalau lo mau beli saham ya kan lo pasti mikirnya juga nggak cuma harga tapi untuk kedepannya kira-kira prospeknya gimana? Kedepannya apakah dia akan berkembang lebih besar lagi? Berapa dividen yang dia kasih? Prospek di market dunia, misalnya bisnis modelnya, apakah Google mempunyai sebuah pemasukan baru, ya dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan membandingkan perusahaan fiktif nih, warung nasi Mbok Endang versus warung Tegal Mak Konah. Misalnya lu nggak usah ngelihat saham market cap penghasilan, lu ngeliat harga saham dulu. Nah, ini temen gue banyak nih yang suka, misalnya dia cuma ngeliat harga saham doang. Wah, ya ini Mbok Endang, harga sahamnya mahal 1 juta. Mendingan gue beli warung Tegal Mak Konah, harga sahamnya cuma 25.000 perak. Tunggu dulu dong, lihat dulu saham yang beredar sama market cap. Kalau saham beredar segini, yang Mbok Endang 100 dikali 1 juta berarti market cap 100 juta. Sedangkan Mak Konah 25.000 harga sahamnya, yang beredar 40.000, berarti market cap-nya 1 miliar. Misalnya dua rumah makan ini market cap-nya beda 10 kali lipat. Tapi misalnya jumlah revenue atau penghasilannya yang diciptakan mirip, kalau gue sih mendingan beli yang 100 juta. Jadi misalnya lu baca buku pembukuan akhir tahun gitu ya. Nah, Mbok Endang lu tahu bahwa dia penghasilannya contoh aja 7 juta rupiah dalam setahun. Ini kan berarti 7% dari market cap-nya. Sementara kalau Mak Konah penghasilannya 10 juta, memang lebih tinggi dari 7 juta. Tapi perbandingannya lihat market cap-nya 1 miliar. Berarti penghasilannya dia cuma 1% dari market cap-nya. Lebih menarik rumah makan si Mbok Endang. Misalnya perusahaan ini ngasih 100% profit untuk dibagikan ke dividen, kan lo lebih banyak dapatnya yang ini. Lo misalnya beli satu saham aja 1 juta. Nah, ini dibagi 100 misalnya profitnya. Jadi lo akan dapat lebih banyak daripada kalau lo punya Mak Konah. Ya guys, moga-moga penjelasan gue masuk akal untuk market capitalization kali ini. See you in my next videos. Don't forget to subscribe. Ciao.